maka ketahui olehmu bahwasanya muqaranah majzuniyah itu muqaranah segala ahlil has daripada majzu di tingkat para khusus ya, khusus. Bermula mereka itu dihadirkan niat itu pada salat daim. Salat daim tiada dengan waktu, tiada dengan ketika, dan pada waktu yang sempurna. Maka hadirkan niatnya pada ketika mengambil wudhu dan ketika takbiratul ihram. Jadi ini tingkat salat daimun. Daim itu salat yang tiada berkesudahan. Salat sepanjang masa. Sama ada pagi, sore, siang dan malam, semua waktu adalah sama. Salat. Jadi tingkat salat ini itulah yang disebut tanha anil fahsya iwal munkar. Karena salat di level itu karena dia tidak dibatasi waktu, berarti masuk hakikat solat itu berdialog. Berdialog. Ada ndak hidup kita yang tidak pernah berdialog? 1 jam dalam sehari. Artinya zahir dengan batin. Ada yang tidak berdialog? Semuanya berdialog. Itulah disebut tingkat daimun. Senantiasa. Hadap yang tidak bermasa, tidak berkira, senantiasa. Kalau kita duduk di level itu, pengertian sholat itu, umpamanya Bunda Indra datang sanin. Kalau satin itu beda artinya, itu pakaian. Datang sanin, mak sanin, sanin demam. Tolong doakan agar sanin sehat. Jawabannya, saya sholat dulu ya. Gimana pemahamannya itu? Duduk di level ini. Berarti pemahamannya sholat di situ bertanya dulu ke Rabbani. Kalau kata Rabbani, doakanlah dia sehat tuh. Sehat itu. Tapi kalau kata Rabbani, tak akan sehat dah. Kan tahu kita, Bu. Saat orang bertanya itu kan tahu kita langsung. Itu tidak akan sehat tuh 2 hari kok. Itu tidak akan sehat seminggu nih. Ini sehat nih. Pada itu disebut salat daim. Bertanya dulu ke dalam. Selamat tuh. Dan pasti tuh. Maka apabila duduk di level daim ini, pastilah selamat. Sebab setiap kita berbuat zahir, pasti dialog dia zahir ini dengan batin. If'al yang akan dilakukan if'al Allah, pasti dialog dengan Allah, dengan Rabbani. Ingin pakai baju Golkar nama tadi di wajah. Iyalah ya, Golkar. Nyup setia aja Golkar, kemana ya? Dari dahulu sampai sekarang aja dulu. Iya. Itu kan sholat kita tadi dulu. Itu pakai. Iyalah. Baru kita ambil tuh. Itu yang daim itu. Maka saat kita berbuat yang tidak baik, itu kan ngomong dia. Itulah hakikat sholat berdia. Iya kana wudu, iya kana ta'in. Itu yang sembah itu. Itu yang mengabdi itu. Tidak mendengar kecuali kata Rabbani. Kalau katanya jangan. Maka setahun kita mendengarkan di situ, sholat di level itu,
Takkan pernah yang salah ditunjukkan. Takkan pernah. Kita yang salah karena membantah. Bantah. Jam buat juga lai tahu asam tu nya. Nya ndak suka Pak Haji dulu yo katanya. Dibuat juga. Sampai ke belakang. Buatlah ke Isabella tu ndak dibuat. Jadi orang siap. Itu ibaratnya. Itu yang daim. Lari dia. Itu yang daim. Nah, kalau untuk level zahirnya, praktek daim itu berawal dari saat mengambil wudhu. Jadi saat mengambil wudhu, gimana daimnya? Kalau kita laki-laki, kami laki-laki kadang-kadang Bu, tuh kencing berdiri kita, mau istinja, itu ngomong dia tuh. Ngomong batin itu tuh. Itu yang sholat tuh ada di situ tuh. Kenapa enggak berdiri? Kan kalau tahu dibilangnya duduk ini begini. Saat kita mulai berwudu, tuh adab tuh, ada aturan. Betul dah Bu? Tapi kita tidak berpakaian selai benang pun. Kan ngomong batin tuh. Kok tidak beradab ya? Kita berniat menemui yang maha suci. Ngomong dia. Itu yang daim tuh. Kalau lah ngomong dia, minimal pakai landuk. Itu dia. Baru beradab. Sebab adab itu adalah puncak daripada keilmuannya. Adab. Jadi puncak ilmu itu adab. Jadi semakin, maka orang dulu bilang, semakin berilmu laksana padi berisi. Semakin bernas, semakin merunduk. Semakin bernas, semakin merunduk. Kalau tidak bernas, berdiri aja dia Bu. Nah, berarti padi itu, apa nama itu Bu? Bahasa Sanskerta ampo nama. Ampo nama ya. Jadi kalau belum sampai kita di pemahaman dan beramal di setakat itu, tentu tidaklah masak nasi itu kena jauh periuk dari api. Apa maksudnya? Jauh panggang dari api. Itu daim ya. Lalu kapan puncaknya? Dikarenakan itu adalah pada ketika takbiratul ihram. Kan itu kenyataannya Bu. Apa dia bukti? Ada berniat, nampak digerakan Allahu Akbar. Jadi kalau begitu Allahu Akbar itu kena muqarana tentu dengan rasa. Bukan dengan if'al zahir. Tapi rasa yang menzahirkan if'al. Rasa yang menzahirkan gerak. Dapat tak kira dia? Rasa yang menzahirkan gerak tu. Ada rasa tu yang membuat tangan ini terangkat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu kapan kemarin Bunda? Takbiratul ihram itu antara huruf huruf 8, alif dan ra. Jadi kalau begitu muqaranah niat itu dipasang pada saat itu. Allah saat itu dipasang. Jadi bukan dari dulu kita sering membaca lafaz niat. Dan itu pun tidak dalam muqaranahnya. Usalli farda subhi ibaratnya kan. Lasiat dibaca lafaz baru Allahu Akbar. Jadi lafaz di lafaz, takbiratul ihram di takbir ihram, yang niat tidak ada.
Tidak dipasang. Makanya karena tidak diseimbangkan luar dan dalam, maka selama sholat tuh, ya luar dalam dia. Luar dalam. Kadang ingat saat sholat, kadang ingat deh. Potong lah janji ya. Ingat lo balik sholat. Iya itulah. Jadi tadi pagi itu hari ini kan udah masuk 2 minggu. Kau udah mulai aktif kuliah mahasiswa balik. Itu masuk jam 6 terus Bu. Kita buat jam 6.40 masuknya. Baik di awal Brostana ataupun di Unila. Karena jam 8 kita ada kuliah lagi. Jadi jam 8.40 tuh. Jadi jam 6 tuh enggak ada di rumah. Jadi ada untungnya kalau kita pergi wirid sampai di rumah, ganti baju, langsung pergi. Mandi kan jam 4 udah mandi kita kan. Caranya. Terus lagi, ya malam lagi. Jadi gitulah caranya. Jadi bukti dia berniat itu ada di tuntasnya di saat takbiratul ihram. Allah, situ puncaknya. Maka kita Imam Ghazali itu minimal solat yang khusyuk itu paling dangkal saat takbiratul ihram. Bisa sampai Al-Fatihah. Sanggup sampai salam. Kalau di takbiratul ihram tidak ada muqaranah itu. Jadi tadi pertanyaan mahasiswa itu kan materi tentang konsep ketuhanan. Jadi salah lah selama ini memahami Tuhan dan Allah sama. Di mana persoalan titik? Kok bisa seperti itu? Jawabannya sama dengan Bunda tadi. 1, SDM guru yang menyampaikan tidak sampai di level itu. Karena itu pula diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, karena terpatri oleh adab dulu, kita tidak bertanya. Menerima saja apa disampaikan guru. Akhirnya rupa barang ini belum tuntas. Itulah. Jadi yang paling mengerikan itu mulai dari mengaji di surau di kampung dulu seperti itu sampai dah bercucu masih seperti itu. Oh, Ibu, kita pakai baju sekarang, baju ini. Ibu pakai baju itu. 10 tahun lama pakai baju itu, taruh Ibu. Pagi, sore, malam, siang. Nanti malam sebelum tidur cuci. So pakai lagi, gosok lagi. Kira-kira bagaimana perasaan? Baju kita sendiri ya. Ancak. Umpama buat aja baju kartu terus kan. Pakai wirid, pakai apa saja. Pokok besok pagi pakai baju itu lagi. Pakai itu tadi. 10 tahun lah mau. Tidak nyaman ya. Tak nyaman. Itu baru baju zahir. Baru baju zahir. Pakaian sesungguhnya itu adalah takwa. Apa takwa itu? Amal ibadah. Jadi apa pakaian kita? Ibadah. Jadi ibadahnya kalau waktu SD-nya seperti itu minimal dinaikkanlah sedikit levelnya. Bukan rakaatnya ditambah ya, tapi kualitas pemahamannya. Nah, itu dia. Coba bayangkan. Ridwan ingat ya. Dari Ridwan di kampung kan umur 7 tahun tuh kan 6 tahun tuh karena kita di musola tuh ngaji tuh Bu. Allah. Sampai mati. Allah. Nggak mau berubah ya. Jadi perubahan itu adalah pembaharuan. Pembaharuan itu adalah kemajuan. Maka teori komplit itu ada diciptakan kadang. Jadi perlu ada pembaharuan. Maka dibuat oleh Nabi mujahadah, muhasabah, perbaharui. Baju zahir saja kita ingin minimal sekali setahun nak berganti gitu Bu ya, nak baharu.
yang baru. Minimal sekali setahun ya. Apalagi baju amal ibadah, tingkatkan kualitasnya. Ya. Tapi kan jarang. Kami ke tempatan kami pengajian dulu tuh meritu sampai ini tuh baru tuh salah. Makanya di dalam Islam kemarin di Kasiful Asrar itu bab pertamanya tidak sama dengan kitab fikih. Cara pemahamannya di kitab fikih, hampir seluruh kitab fikih itu diawali dengan bab toharo, diawali dengan bab bersuci. Tapi Kasiful Asrar dia membahas diawali dengan kewajiban menuntut ilmu. Nah, itu dia. Karena amal ibadah tanpa ilmu dia tertolak, nilainya fasik. Jadi kalau fasik, orang fasik tidak boleh dijadikan pemimpin, tidak sah jadi wali, tidak sah jadi wali itu wali nikah ya, tidak sah jadi pemimpin, tidak sah jadi saksi. Itu kemarin. Nah jadi utlubul ilma itu wajib untuk ilmu. Jadi terlambat enggak. Jadi salah selama ini enggak. Kenapa tidak? Karena itu setakat kajian fikih. Kalau di kajian fikih, hukumnya hukum fikih, hukum fikih, hukum. Ingat kajian yang kemarin Bunda, usuluddin, fikih, tasawuf. Usuluddin tentang asal ini, fikih kaji ilmu yang mengkaji sah dan batal suatu amal ibadat yang zahir. Karena pengkajiannya sah dan batal, dia punya syarat dan rukun. Selama memenuhi syarat dan rukun, dia sah secara hukum. Udah ada nilainya? Belum tentu. Kapan ada nilai? Di ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu tentang rasa yang mengkaji, diterima kualitas amal ibadah atau ditolak. Apa yang menyebabkan tertolak? Ada riya, ada ujub. Nah kan itu kemarin. Maka ikhlas di level 3 tingkat. Hanya tingkat terakhir yang dapat ibadah. Ingat kemarin? Ikhlas di level mubtadi, ikhlas di level mutawassithah, ikhlas di level muntaha. Nah, kan itu dia. Jadi kalau level muntaha, kualitasnya dia menyaksikan ifal Allah atas dirinya. Baru dia. Nah, jadi itulah. Jadi untuk di level fikih sah dia. Sah. Jangan takut pula. La yukallifullah. Dia dihukum sesuai levelnya. Nah, cuma kita kan seorang yang mempunyai akal yang sehat, tentu kita ingin setahun ini bolehlah ya. Tahun depan, 3 tahun ke depan tentu kita ingin ada peningkatan. Jadi rupanya Bu, ya, dalam segala aspek itu, dalam segala hal itu peningkatan. Ya. Tidak bisa lah kalau ibu pakai kini gincu nak kemana pak ibu? Tu pakai bodak dupa nama dulu. Bodak dupa nama dulu. Pipa. Dupa, bodak pipa. Ndak main lagi dah. Kini ndak main gincu lagi. Lah meningkat ke Hanasui ya. Lah meningkat ke macam-macam mungkin ya. Itu ibaratnya. Kalau gincu minum digoleh, tinggallah digoleh sekenek. Pulang ke rumah, ala biru dia balik. Tadi. Lengket dia tinggal ya kualitasnya. Itu tingkatnya di nilai Allah. Kalau di level Allah, Allah tuh adil. Cuma kalau dapat tentu kita ingin terbaik. Di level Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Tetap ada nilai. Cuma nilainya kalau dapat ya A lah ya, enggak kan A plus. Ini dapat nilai Bu, tapi 0. Kan kacau itu. Nilai ikut coret-coret di kertas itu kan? Upah nulis dapat nilainya 0. Begitu pulang dia yang jual cabai ya. Ang cabai lo bawa pulang nilainya. Apa maksudnya Bu? Yo merah. Tuh.
Itu dia. Itu dia ya. Tingkat para aulia. Itu disebut di level muqaranah majazuniyah ya. Takbiratul ihram. Muqaranahkanlah niat itu dengan takbiratul ihram dimulai dengan alif pada Allah dan disudahi dengan Allah pada kalimat akbar. Maka berkekalanlah hingga salam, yaitu hakul maut. Apa tulisannya situ? Hakul maut. Apa hakul maut? Artinya sekali-kali tiada berubah niatnya, yakni dijadikannya ayat seperti atau tubuhnya seperti mayat adanya. Jadi mengikut. Kalau mayat pun ada mayat tu bantau. Tidak bantau buat jaya. Dimerengkan ke kanan, diam aja mayat tu. Mereng ke kiri, diam aja dia. Diterentangkan, diam aja. Berarti tidak membantah seperti mayat. Dia apa dia? Hakul maut. Secara hakikat kita mayat. Itu yang disebut mematikan diri. Jadi di situ dituntut oleh Allah. Allah hadir Allah. Apa dia yang didengar? Kan dia begitu kita Allah Akbar, kan dia mulai itu, Bu. Ni baca iftitah katanya. Betul, Bu? Ikuti iftitah tu. Inni wajjahtu. Tapi kalau tidak seperti mayat hidup kita, inni wajjahtu. Ini mulai hati keluar, pikiran keluar. Inni wajjahtu. Ngapalah anak-anak tu ikut main di luar. Kalimatnya menyebut inni wajjahtu wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tapi hati dan pikirannya tidak pernah mengikuti itu. Pergi keluar sana. Berarti dia membantah. Apa nama itu, Bu? Kalau membantah itu? Kalau bahasa Arab namanya syirik. Anda ada yang lain selain dia. Berpaling. Kalau bahasa hari ini berselingkuhnya, Bu. Selingkuh. Maka dihukumlah kafir zindik dia. Itulah dibilang dalam Al-Quran zahirnya, banyak orang solat, sebenarnya dia tidak solat. Bermain-main dengan Allah. Maka tidak akan dapatlah ketenangan batin. Yang kita cari di dunia hanyalah ketenangan jiwa. Jadi rumah megah belum tentu. Ya. Istri cantik belum tentu. Suami gagah belum jamin. Yang jamin cuma Rabbani, ketenangan jiwa itu kita bertemu dengannya. Itulah matikan diri itu, Bunda. Jadi jangan lagi diikuti hawa nafsu. Jangan diikuti lagi pikiran yang mengantarkan kita kemana-mana. Seperti mayat. Apa dalam pasti Rabbani itu tuntun, Bu. Yang disebut takluk rukun kalbi ke sifat ilmu Allah. Begitu. Allahu Akbar. Bar sampai itu mulai Rabbani menyebut baca iftitah. Betul, Bu? Pasti itu, Bu. Baca dengan sami'na wa ata'na. Inni wajjahtu. Maqasid, ku hadapkan wajahku pada wajahmu. Berarti wajah yang zahir, rupa, menghadap kepada wajah yang batin. Kan begitu? Sampai pada kualitas. Apalagi, Bu? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Hidup mati semuanya engkau. Kan dia, Bu. Tak ada kita.
mulai kita puji lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Ikuti itu. Jangan keluar. Itu disebut mematikan diri. Tidak ada kita. Kan dia semua lagi tuh, Bu. Bertemu zahir dan batin tuh. Itu yang berdialog. Iya karena wudu, iya karena nasta'in. Tapi kalau tidak mempanakan seperti itu, ini mulai ngomong, terbang kemana-mana. La yahdur. Tidak hadir dia. Sampai pula ke Bangkinang. Berbunyi pula api. Tengoklah, mak, kawan dari Jogja. Lah sampai pula ke Jogja. Bunyi pula lewat salak lawuk godok bergula. Deh tak konang pula. Lah lewat lo aja. Lah sampai ke Priaman. Berarti belum takluk dia. Maka belum mematikan diri posisinya. Terombang ambing. Maka zahir tetap terombang ambing, tidak punya prinsip nanti. Sulit dia mengambil kebijakan. Jadi mematikan diri itu tidak bisa sholat serentak. Jadi sekali itu yang bisa jadi itu salah itu. Kembali balik ke Islam. Dan kayak gini kok, kan ada dosa gitu kan. Yang belajar karena kan tidak nih dia apa tuh mana bisa. Artinya kita ini tidak ada kan gitu. Pokoknya untuk proyek yang mematikan diri kan itu. Kalau tingkat daim seperti digambarkan oleh Bunda Indra, selamanya kita tidak ada. Maka Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam berkata, salat 5 waktu itu hanyalah riyadhahnya. Itu hanya latihan untuk ingat kepada Allah. Dalam latihan saja, kadang kita tidak ingat kepada Allah. Saat bermain, tidaklah dibatasi ruang. Tidak ada pagi, tidak ada sore. Semua waktu Allah. Ada enggak yang tidak dia? Tak ada. Ini Ridwan mau nulis. Apa mau ditulis? Dia instruksikan dulu. Di situ. Jadi hamba dia? Iya. Dia yang nyata, kita yang tidak nyata. Di mana kesalahannya? Kesadaran belum sampai di situ. Itu aja. Jadi tingkat kesadaran itu yang harus sholat dahulu. Iyo, itu disebut tauhid. Nah, kayak itu dia. Mensatukan. Luar dan dalam. Kalaulah senyawa luar dan dalam ini, kan kita bakar kemarin. Tidak terbakar, Bunda. Tidak terbakar. Tidak terbakar, Bunda. Kecelakaan pokoknya kan. Ibu tengok nanti Honda tuh, Bu, yang kemarin ditabrak orang tuh. Tuh pecah tuh, Bu. Alhamdulillah kita tidak tergores. Anak dibawa pun tidak tergores. Pecah itu tengoklah nanti. Ditabrak orang. Kan dikisahkan kemarin, Mak. Tabrak orang. Ngaku dia mahasiswa, Mak tuh. Pecah dia. Tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, kan pasti minimal tergores kita. Atau kainnya bocor, bolong. Dulu Ridwan pernah bolong kain di sini, Bu. Bolong. Kain bolong, kita enggak apa-apa. Nanti Ridwan bawa ada baju yang kuning tuh, tebal bajunya, Bu, bolong. Ditabrak orang juga kan, kita lewat tabraknya. Udah, dan duduk situ, pasti kita cerewet, betul enggak? Tidak mematuang, mau kelera, itu enggak? Iya. Tapi kalau duduk di situ, kan dia semuanya. Dia membuktikan bahwa dia ada, dia membuktikan bahwa dia berkuasa. Kita hamba, tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya. Selama duduk di situ, hilanglah terapi. Kalau tidak, berkelahilah. Maka lahirlah ketidakasliannya, lahir kepada aslinya. Apa ketidakasliannya? Belum sampai di hakikat manusia. Apa aslinya? Hewan. Maka yang ngomong anjing yang lelok lawan, "Ai kambing, jumpalah anjing je kambing di jalan tuh." Betul? Iya. Kalau hewan ketemu, mulutnya beda-beda. Betul tak?
Jadi lele. Makanya orang dulu bilang, apa kata orang dulu Bunda? Kalau engkau berjalan besok nak, ketemu dengan si A yang bawa monyet. Lalu monyet tu cibirnya kamu. Jangan kamu cibir pula monyet tu, kata orang tua dulu. Karena kamu tidak sama dengannya. Kau cibir monyet, cebek lu balik. Siapa yang jelek? Kita. Berarti kita sama dengannya. Buktikan bahwa kita bukan dia. Ikut tengok aja, celik buruk orang ni. Sama lah kita lepel tiru. Itu dia. Itu yang daim ya. Daim. Memang jadi kalau bukti kayu itu tinggi, dia selalu mendapatkan angin. Dan sering orang menggunakan batangnya untuk bersandar. Betul, Bu? Ya. Paham maksudnya ya? Ini kan udah kajian di level ini ya. Jadi bukti kita nanti bertambah kualitas itu, pertama nampak jahil kita. Nampak kita tidak punya apa-apa. Nampak kita bodoh. Itu tanda bertambah ilmu. Nampak kita jauh dari kebenaran. Nampak kita banyak dosa. Itu tanda berilmu. Lalu Allah lepatahna. Aku tidak yakin. Benar kamu, aku yang kau cintai. Betul tak, Bu?